semangat untuk perubahan sekolah kita menjadi lebih baik. Dan harapannya setelah sosialisasi nanti tentang visi misi, apa yang sudah saya paparkan, saya jelaskan bisa kita pahami bersama dan bisa kita jadikan pijakan bersama untuk melangkah sesuai dengan visi misi yang ingin kita capai. Dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan dasar revisi dari visi misi sekolah. Baik Bapak Ibu, di sini adalah latar belakangnya dari revisi visi misi sekolah kita, yaitu mengenai pergeseran kebijakan dan fokus sekolah dari P5 menuju program sekolah adiwiyata, perlunya penyesuaian arah pengembangan sekolah agar lebih ramah lingkungan, berkarakter, dan berkelanjutan. Visi misi lama masih relevan nilai karakternya, namun perlu penajaman pada aspek lingkungan dan budaya sekolah hijau. Revisi visi misi menjadi dasar arah kerja sekolah ke depan. Bisa ambil slide. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, perubahan yang kita lakukan saat ini adalah adanya penyesuaian kebijakan sekolah dari penguatan P5 menuju pada program sekolah kita, yaitu adiwiyata atau sekolah berbudaya lingkungan. Revisi ini bukan yang mengganti sepenuhnya ya, tetapi hanya mempertajam arah pengembangan sekolah kita, supaya kita punya pedoman langkah apa yang akan kita kerjakan ke depan, begitu. Dan visi baru sekolah kita adalah menumbuhkan generasi berkarakter yang cinta lingkungan, cerdas, dan berakhlak. Visi ini mengandung 3 makna penting, yaitu yang pertama pembentukan karakter dan akhlak peserta didik. Jadi kita fokus pada peningkatan karakter dan akhlak sebagai fondasi utama pendidikan khususnya di sekolah kita. Yang kedua, kecintaan dan kepedulian terhadap lingkungan itu sesuai dengan arah program sekolah kita, yaitu adiwiyata. Dan yang ketiga, kecerdasan yang diharapkan ini adalah kecerdasan bukan sebatas kecerdasan akademis saja, tetapi juga kecerdasan sosial maupun kecerdasan emosional. Nah, untuk mewujudkan misi tadi, maka perlu adanya beberapa misi yang menjadi langkah konkret. Yang pertama yaitu menanamkan nilai karakter, religius, kejujuran, disiplin, tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, mengembangkan sikap siswa kita untuk apa? Untuk lebih peduli dan cinta terhadap lingkungan. Melalui apa? Melalui kegiatan program adiwiyata, penataan lingkungan maupun pembiasaan budaya ramah lingkungan. Gitu. Dan selanjutnya meningkatkan kecerdasan siswa. Ya, meningkatkan kecerdasan siswa ini bisa melalui pembelajaran yang efektif, kreatif, ya, yang lebih bermakna. Selanjutnya membiasakan budaya literasi, baik itu dalam menulis maupun membaca. Selanjutnya juga visi yang lain adalah mewujudkan sekolah kita supaya menjadi sekolah yang aman, nyaman, dan ramah. Dari visi tersebut, maka kita menetapkan beberapa tujuan untuk sekolah kita, yaitu kita ingin peserta didik yang beriman, bertakwa, serta memiliki karakter yang positif. Dan kita juga menginginkan seluruh warga sekolah agar dapat memiliki kesadaran penuh dan kepedulian terhadap lingkungan, serta bagaimana meningkatkan kecerdasan
anak yang lebih kreatif, dapat memecahkan masalah ataupun siap menghadapi tantangan masa depan. Serta tidak kalah penting yaitu membangun kerjasama antara sekolah, orang tua murid dan masyarakat. Ini supaya tujuan sekolah kita dapat berjalan secara optimal. Nah, tadi Bapak Ibu sudah ada visi, misi, sampai kita tetapkan tujuan. Itu ringkasan ya Bapak Ibu ya. Kalau di KOSP itu ada detail haknya, nanti kita sama-sama lihat di KSP kita. Ini saya buat ringkasannya. Kemudian yang paling akhir yaitu feedbacknya, implementasi ke depan. Jadi dari arah implementasi yang akan dilakukan sekolah kita ini dimulai dari mana? Yang sudah berjalan yaitu penataan lingkungan, ya, penataan lingkungan secara bertahap sesuai dengan standar Adiata atau Green School kita. Dan selanjutnya ini membudayakan kebiasaan karakter siswa ya, karakter positif. Mengapa sampai sekarang saya tidak bosan-bosan dan Bapak Ibu menghayu-hayukan setiap pagi meluangkan waktu seminggu sekali saja untuk menyambut anak-anak kita yang di kelas. Itu adalah sebenarnya membangun karakter dari gurunya terlebih dahulu supaya feedbacknya juga langsung dapat ke siswa kita. Pelibatan aktif guru pada sekolah dalam perubahan budaya kerja. Ini alhamdulillah sudah berjalan ya. Jadi Bapak Ibu tiap tahun itu kan sekolah terus bergerak dan berkembang. Dan kita sudah memiliki banyak capaian baik, tetapi masih banyak ke depan tantangan-tantangan yang menuntut kita untuk bisa menjelaskan arah langkah kita supaya apa? Supaya dapat membangun kemajuan sekolah kita. Nah, yang terakhir monitoring evaluasi berkala untuk memastikan keberlanjutan. Ini sudah kita lakukan dan secara konsisten. Makanya hal-hal kecil yang saya mengajak Bapak Ibu yang di luar kebiasaan kita, saya mohon mari sama-sama kita ikuti gitu, kita lakukan bersama selama ini adalah ajakan positif gitu. Nah, jadi supaya apa? Supaya visi misi kita juga tidak hanya sekedar slogan, tetapi kita sudah punya upaya untuk mewujudkannya. Kalau hanya terpampang tidak ada upaya, nggak usah pakai visi saja jadi slogan, nggak usah pakai misi itu kan upayanya, tindak lanjut kita untuk supaya terwujud di visi. Oke, baik Bapak Ibu, demikianlah penyampaian dari revisi visi misi sekolah kita. Jadi harapan saya kita sama-sama bisa mewujudkan visi sekolah kita melalui upaya-upaya yang masuk dalam komponen misi sekolah kita. Selagi kita masih mau bergerak, insya Allah akan ada perubahan. Tapi kalau kita akan jalan di tempat, ya tidak ada yang kita nanti-nantikan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Di sini saya juga membuka kesempatan pada Bapak Ibu jika ingin ada yang didiskusikan atau saran untuk penambahan pada visi misi kita. Hanya saja kemarin Bapak Ibu karena diminta urgenisasi di sekolah unggulan, unggulan sekolah itu harus menyampaikan program unggulan. Jadi visi misi ini sebelum saya sosialisasikan Bapak Ibu, mohon maaf sudah langsung saya sampaikan ke Pak Tommy gitu. Karena kalau nunggu waktu seperti ini kemarin kan belum sempat kita sibuk semua. Ya kalau memang mau ada revisi ya mungkin ya tidak apa-apa, mungkin melalui visi misinya. Baik Bapak Ibu, sampai sini ada yang mau disampaikan? Sudah cukup? Baik, terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu. Dan mohon maaf jika ada penyampaian saya yang kurang berkenan, semata hanya untuk kemajuan sekolah kita. Itu saja dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mereka